Kali ini kita akan membahas tentang 7 prinsip agar hidupmu damai dan bahagia. Kita semua terus-menerus mencari kedamaian dan kebahagiaan. Dan lucunya, sesuatu yang didambakan banyak orang ini ternyata sangat sulit dicapai. Kita mencarinya di berbagai tempat, rumah yang bagus, pekerjaan yang sukses, mobil yang mahal, pasangan atau berat badan yang sempurna. Namun bahkan ketika kita mencapai semua hal ini, kedamaian dan kebahagiaan masih belum kita dapatkan. Kenapa bisa begitu? Ingatlah bahwa satu kebutuhan akan melahirkan kebutuhan yang lain. Bila kamu berhasil membeli mobil misalnya, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan lain seperti membeli bensinnya, perawatan, bayar pajak kendaraan, asuransi, aksesoris, bahkan biaya parkir. Kamu hanya merasakan kesenangan sesaat pada saat membeli mobil, namun beberapa saat kemudian, itu akan menjadi hal yang biasa dan membosankan sehingga kamu menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Itu akan seperti melakukan perlombaan yang tiada akhir. Sebenarnya ada beberapa prinsip yang berkontribusi signifikan terhadap kedamaian dan kebahagiaanmu. Apa saja itu? Mari kita lihat lebih dekat. 1. Belajar untuk melepaskan. Wajar jika kita menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Kita ingin bisa mengendalikan segalanya. Karir kita, kesehatan kita, jodoh kita, cuaca. Sayangnya, dalam permainan kehidupan, tidak banyak yang bisa kita kendalikan. Namun kita dapat memilih bagaimana kita merespons ketika hal itu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Dan jawabannya adalah melepaskan. Kita melekat pada kemarahan, penyesalan, dendam, dan opini. Namun apakah perjuangan untuk mempertahankan apa yang terjadi di masa lalu benar-benar bermanfaat? Atau justru hal itu merugikan kita? Mungkinkah kita benar-benar menemukan kebebasan dan kedamaian dengan melepaskan masa lalu dan menerima masa kini? Ketika kamu tidak punya kendali atas apa yang terjadi dan kamu menjadi marah atau kesal, orang yang paling kamu sakiti adalah dirimu sendiri. Biarkan dirimu merasakan apapun yang muncul saat kamu mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu perlu. Namun penting juga untuk diingat bahwa semakin cepat kamu menerima apapun yang terjadi, semakin cepat kamu mengalami kebebasan dan ketenangan pikiran. Dengan melepaskan, kedamaian dan kebahagiaan akan kembali. 2. Rangkulah perubahan dan ketidakpastian. Kita semua mungkin akan merasa nyaman ketika kita merasa hidup kita terkendali. Sayangnya, kita tidak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun segala sesuatunya tampak berjalan baik, namun secara tak terduga hal itu bisa berubah dalam sekejap mata. Perubahan apapun itu menakutkan. Ketika sesuatu berubah, hal itu menantang gagasan dan perasaan kita akan keselamatan dan keamanan. Perubahan mungkin melibatkan risiko, kegagalan, atau patah hati. Kita sangat takut akan hal yang tidak diketahui. Kita akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Itu mungkin berarti tetap berada dalam hubungan atau pekerjaan yang tidak sehat. Kamu takut mengambil risiko untuk meraih impianmu, tidak melompat ke arah tujuan karena potensi kegagalan. Kita mencoba dan melindungi diri kita sendiri dengan tetap berada di zona nyaman. Melakukan apa yang selalu kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang selalu kita peroleh. Namun meskipun demikian, mustahil untuk mengendalikan apapun dalam waktu lama. Segala sesuatunya pasti berubah. Jadi daripada hidup dalam ketakutan akan perubahan dan ketidakpastian, rangkullah semuanya itu, maka hidupmu akan damai dan bahagia. 3. Hiduplah di saat ini. Kebanyakan dari kita memiliki perasaan bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Harapan kita adalah kita akan menemukannya dalam hubungan, kesuksesan, atau pengalaman berikutnya. Namun seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa satu kebutuhan akan memunculkan kebutuhan lainnya. Hal ini membuat kita tidak bahagia dan tidak pernah puas. Kita mungkin merasakan kebahagiaan sesaat setelah mendapatkan hal baru yang cemerlang itu. Namun pada akhirnya, kebahagiaan itu hanya sementara dan kita segera kembali ke awal.
Mengejar hal-hal yang tidak kita miliki untuk merasa bahagia adalah seperti perlombaan yang tiada akhir. Untuk menemukan kebahagiaan sejati, kita harus berhenti mencarinya di masa depan, karena kebahagiaan itu sebenarnya bisa ditemukan pada saat ini juga. Kebanyakan dari kita tidak menyadarinya, bahwa kita jarang berada di momen ini. Hampir semua pikiran kita berkisar pada masa lalu atau masa depan. Itulah yang membuatmu tidak bisa menikmati kebahagiaan di masa ini. Hidup melibatkan perencanaan ke depan dan belajar dari masa lalu. Namun seringkali pikiran kita penuh dengan penyesalan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan yang justru akan menghambat kita dan membuat kita tidak bisa damai dan tenang. Berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, kita memutuskan bahwa kita tidak dapat mencapai sesuatu. Jadi kita tidak mau repot-repot mencoba. Dan ketika kita mengkhawatirkan masa depan, kita menempatkan diri kita dalam kesedihan yang tidak perlu dan memvisualisasikan hasil yang padahal itu belum tentu terjadi. Namun, ketika kita hidup pada saat ini, kita tidak memikirkan kekhawatiran atau cemas tentang apa yang mungkin terjadi. Kita hanya akan terhubung dengan apa yang terjadi saat ini. Dan ketika kita berteman dengan momen saat ini, saat itulah kita mengalami kedamaian dan kebahagiaan. 4. Melihat dunia melalui kacamata syukur. Rasa syukur adalah penawar utama ketidakbahagiaan, karena ketika kamu mengalaminya, hampir mustahil untuk merasa suram. Ini membantumu melihat sisi baiknya ketika hidup terasa mustahil. Ini memungkinkanmu untuk menghargai keadaanmu dan semua yang kamu miliki, daripada berfokus pada kekuranganmu. Bersyukur tidak selalu mudah. Hidup ini jauh dari sempurna, namun saat kita mengalami tantangan, rasa sakit, atau kehilangan, itulah saat yang paling berharga. Semakin banyak kamu mengamalkan rasa syukur, semakin mudah dan semakin banyak manfaat yang kamu rasakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan rasa syukur secara konsisten melaporkan manfaat psikologis, seperti menjadi lebih damai, optimis, dan bahagia. Mereka merasakan manfaat sosial seperti merasa murah hati, penuh kasih sayang, dan terhubung dengan orang lain. Ada manfaat fisik seperti sistem kekebalan tubuh yang meningkat dan kemampuan mengatasi stres dan rasa sakit. Rasa syukur memblokir emosi beracun dan negatif serta meningkatkan emosi positif, sehingga kamu dapat melihat mengapa upaya untuk mempraktekkannya layak dilakukan. Bayangkan saja bagaimana rasanya merasa takjub, bersyukur, dan menghargai sebagai keadaan utamamu. 5. Cintai dan terima dirimu apa adanya. Tahukah kamu bahwa caramu berpikir tentang diri sendiri lebih berhubungan langsung dengan kebahagiaanmu dibandingkan keadaan hidupmu? Salah satu kunci terpenting dalam mengalami kegembiraan sehari-hari adalah tingkat cinta dan penerimaan terhadap dirimu sendiri. Kamu akan mengira ini adalah suatu hal yang wajar, namun tanpa disadari, kebanyakan dari kita sangat kritis terhadap diri sendiri. Kita suka menilai segala hal dari diri kita sendiri dengan sangat keras. Tidak mempunyai cukup uang, tidak punya karir yang bagus, kesuksesan, bakat, kecantikan, atau harta benda. Dan kita menyalahkan diri kita sendiri atas semua itu. Kita mempunyai gagasan bahwa semakin keras kita mendorong diri kita sendiri, kita akan semakin unggul. Dan semakin kita unggul, kita akan semakin bahagia. Ini berarti terus-menerus mengkritik, mencaci maki, dan menghakimi diri kita sendiri. Masalahnya kita semua salah. Bukan melalui penilaian, kita bisa menemukan motivasi atau kebahagiaan. Itu melalui cinta diri dan penerimaan. Kebahagiaan dan penerimaan diri berjalan beriringan. Faktanya, tingkat penerimaan diri kita menentukan tingkat kebahagiaan kita. Praktek mencintai dan menerima diri sendiri merupakan ajakan untuk berhenti menghakimi diri sendiri. Ini tentang menerima siapa diri kita dengan hati terbuka dan memperlakukan diri kita dengan kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang sama seperti yang kita berikan kepada teman baik atau bahkan orang asing. Hal ini mengajarkan kita untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri, bukan bersikap kasar dan kritis. Dan alih-alih terus-terusan membandingkan diri kita bisa mulai menghargai keindahan unik kita, termasuk ketidaksempurnaan kita. 6. Prioritaskan kesehatanmu.
Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan kita dikorbankan. Mempersiapkan makanan yang sehat memakan waktu, sehingga kita makan di luar atau melewatkan waktu makan. Kita malas olahraga, jarang tidur, dan tidak merilekskan pikiran kita. Kehidupan mengambil alih, kesehatan kita menurun, dan kita bertanya-tanya mengapa kita tidak bahagia. Manfaatnya tidak selalu terlihat. Sebagai permulaan, olahraga adalah salah satu penambah kebahagiaan instan yang paling efektif sepanjang masa. Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur meningkatkan kebahagiaan, mengurangi kecemasan dan stres, serta mengurangi depresi. Dalam banyak kasus, olahraga ini terbukti sama efektifnya dengan antidepresan. Selain memperkuat otot, persendian, paru-paru, jantung, dan memori, serotonin dan endorfin yang dilepaskan meningkatkan suasana hati dan kualitas tidurmu. Jadi seperti yang kamu lihat, ada banyak alasan untuk aktif. Istirahat juga penting, mengingat satu malam tanpa tidur dapat membuatmu mudah tersinggung dan murung. Tidak mengherankan jika kurang tidur kronis menyebabkan depresi dan kecemasan. Ketika kita tidak cukup tidur, kita menjadi kurang fokus, kurang perhatian, kurang kreatif dan sabar. Jadi jika kamu ingin bahagia, jadikan tidur yang cukup sebagai prioritas. Pola makan yang sehat juga penting. Saat kita mengisi perut kita dengan gula rafinasi, pemanis buatan dan makanan olahan, hal itu membuat kita lelah dan rewel. Sebaliknya, pilihan makanan sehat membantu memerangi depresi dan meningkatkan mood kita. Terakhir, penting untuk mengistirahatkan pikiran kita dari rangsangan berlebihan dan stres. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain melalui meditasi dan jalan-jalan di alam terbuka. 7. Luangkan waktu untuk bermain. Kapan terakhir kali kamu tertawa? Tertawa terus-menerus sampai berlinang air mata. Jika kamu seperti sebagian besar dari kita, kamu terlalu sibuk untuk maju atau mengurus daftar tugas, sehingga tertawa tidak lagi sepopuler dulu. Anak-anak rata-rata tertawa hingga 300 kali sehari, sementara orang dewasa sekitar 17 kali. Itu adalah perbedaan besar dalam tingkat kebahagiaan kita. Tentu saja usia adalah salah satu faktornya, karena anak-anak tidak mempunyai kekhawatiran dan tanggung jawab yang sama seperti kita. Namun, salah satu alasan mengapa mereka lebih banyak tertawa adalah karena waktu bermain ada di kalender mereka. Orang dewasa merasa sulit untuk membuat jadwal untuk bersenang-senang karena hanya ada begitu banyak jam sibuk dalam sehari. Kita sedang berlomba menuju kesuksesan dan merasa waktu kita terlalu berharga untuk dikorbankan untuk sekedar bermain-main. Namun penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan adalah bagian besar dari kesuksesan, bukan sebaliknya. Artinya, daripada menghabiskan seluruh waktu kita untuk fokus pada pencapaian kesuksesan, kita akan mendapat manfaat dari mengakses kebahagiaan saat ini. Pikirkan betapa menyenangkan rasanya saat kamu melakukan aktivitas yang membuatmu tertawa bahagia. Bagaimana rasanya bersama orang yang membuatmu tertawa? Renungkan bagaimana rasanya tenggelam dalam hobi yang kamu sukai. Salah satu kunci kebahagiaan adalah meluangkan waktu setiap minggunya untuk bermain. Tidak menunggu sampai kamu lebih sukses dalam hidup untuk merasa berhak meluangkan waktu. Jadi, luangkan waktumu untuk bermain-main, entah itu dengan anak-anak atau tetanggamu, agar kamu lebih damai dan bahagia. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika iya, berikan like dan share ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.